Oke lo everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu token yang banyak banget teman-teman semua request di kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya, yaitu token Neurobro atau dengan tikernya yaitu Bro. Dan sekali lagi sebelum video ini dilanjut, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research teman-teman, karena this is not a financial advice. Dan di sini buat teman-teman yang belum tahu, actually saya baru banget ya, atau lumayan baru lah ya, create Instagram account. So, buat teman-teman yang mau support saya, yang mau follow Instagram account saya, boleh banget follow di username yang tertera di sini teman-teman. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya seputar kripto dan investasi, dan mau nantiin konten-konten seputar kripto dan investasi juga, teman-teman boleh banget mampir ke Instagram saya dan tanya-tanya aja lewat Instagram account saya, teman-teman. Dan oke, di sini kita akan mampir dulu ke coinmarketcap.com di mana di sini tercatat untuk Neurobro atau dengan tikernya yaitu Bro. Di sini sudah menempati ya posisi ke 3.494 berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Dan tentu data ini teman-teman bisa cek langsung dari coinmarketcap.com. Dan biasanya nih akan ada teman-teman yang mungkin masih awam atau masih baru di dunia kripto itu menanyakan untuk suatu aset tertentu itu bisa dibeli di mana. Nah, caranya gampang, kalian tuh tinggal masuk aja ke coinmarketcap.com seperti ini, dan teman-teman tinggal pergi ke bagian market di aset yang kalian pengen tahu itu diperdagangkan di mana, dan di sini akan langsung muncul semuanya, mulai dari exchange, baik itu CEX maupun DEX, sampai ke pair perdagangannya dari aset tersebut, teman-teman. Dan tentu saya memperlihatkan ini bukan dengan tujuan untuk mempromosikan exchange tertentu, atau bukan juga dengan tujuan untuk mengajak teman-teman semua untuk bertransaksi di pair tertentu, enggak sama sekali, teman-teman. Melainkan hanya bertujuan untuk, edukasi semata karena biasanya banyak banget teman-teman yang nanyain hal seperti itu teman-teman ya. Dan oke, di sini buat teman-teman yang maybe belum tahu untuk Neurobro ini apa, kalian boleh banget untuk baca-baca artikel yang informatif seperti ini dan teman-teman bisa baca artikelnya di platform manapun ya, karena di sini saya juga nggak di-endorse dan teman-teman boleh banget, baca-baca artikel seperti ini di platform manapun asalkan sumbernya kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan di sini dijelaskan Neurobro ini berdiri di persimpangan dua teknologi yang paling terkemuka lah ya, which is itu adalah AI atau kecerdasan buatan dan juga teknologi blockchain teman-teman. Yang teman-teman bisa lihat, ditulis di sini teman-teman, teknologi blockchain. Dan di sini dia memanfaatkannya dengan tujuan untuk menyederhanakan kompleksitas pasar cryptocurrency atau market kripto. Dan di sini teman-teman bisa baca platform yang ditawarkan dan berbagai hal lain seputar Neurobro ini teman-teman. Dan di sini ya, kalau kita intip by chart-nya teman-teman, di sini saya pinjam chart dari, DEX Screener ya, di mana di sini kalian bisa lihat untuk Neurobro secara teknikal, jelas teman-teman ini masih berada dalam bullish structure-nya. Kenapa? Karena meskipun kalian lihat nih dia mungkin ada koreksi yang, relatif lumayan teman-teman, maybe kalau kita ukur dari top-nya, di sini ke bawah sini teman-teman ya, maybe ke harga sekarang lah ya, itu ada di 40-an% untuk minusnya. Namun kalian jangan lupa Neurobro ini pernah melesat sangat signifikan teman-teman, which is ribuan persen ke atas ya, sangat signifikan. So, memang kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang, besarnya atau dari bigger picture-nya, itu kita bisa mengatakan bahwasannya Neurobro ini masih relatif, berada dalam bullish trend-nya teman-teman, atau masih berada dalam uptrend-nya. Dan di sini ya, kita tuh mungkin bisa melihat beberapa hal seputar Neurobro ini, di mana yang pertama temen-temen tuh bisa mengamati bahwasannya ada area-area penting atau, important area yang saya notes atau saya marking di sini yang teman-teman bisa amati terlebih dahulu dan maybe bisa teman-teman, jadikan referensi atau teman-teman tinjau ketika teman-teman hendak melakukan, analisa mandiri seputar Neurobro ini. Di mana dalam hal ini apabila kita lihat nih untuk pergerakan Neurobro ketika masih, di awal teman-teman kalian bisa lihat dia mulai merangkak naik ketika baru awal-awal nih.
and then dia melesat sangat signifikan, and then, suddenly dia create yang namanya, demand area di sini. Kenapa? Karena kalian bisa lihat, di sini pertama kali ya, Neurobro ini lumayan tertahan ketika dia lagi pumping signifikan, and then setelah itu di breakout dan kalian bisa lihat untuk demand area ini menahan pergerakan Neurobro ini beberapa kali teman-teman, kalian bisa amati sendiri. Dan di sini kalian tuh juga bisa notice ya bahwasannya penurunan yang terjadi di sini, kalian bisa lihat di sini ini ada penurunan itu juga selaras dengan volumenya yang ikut, tumbling down atau ikut turun juga. Kalian bisa lihat untuk indikator volume di bawah sini juga ikutan turun. So memang dalam jangka waktu dekatnya maybe, Neurobro ini akan berada dalam, descending channel yang seperti ini, yang mana saya gambar di sini kalian bisa lihat sendiri. So meskipun demikian, itu memang ada potensi ya, untuk Neurobro ini maybe seperti ini dulu teman-teman. Namun setelahnya ini kalau misalkan kita gambarkan dari sudut pandang besarnya teman-teman, itu Neurobro ini, pergerakannya hanya seperti ini teman-teman. Nah maybe dia cuman akan bergerak seperti itu, dan dia akan kembali mengalami kenaikan jika memang dia masih berada dalam bullish trend-nya teman-teman ya. Dan maybe ya, di sini ada beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi sama Neurobro ini, di mana mungkin teman-teman, semuanya pada notice ya, ini memang masih, bullish. Dan kemungkinan yang pertama adalah, maybe teman-teman yang mungkin juga lihat ya atau notice mungkin teman-teman ada yang, lihat ini sebagai flag pattern atau sebagainya. Tapi yang jelas untuk Neurobro ini itu masih berada dalam konsolidasinya di descending channel ini, dan if dia berhasil breakout dari descending channel ini, maka tentu ada potensi ya dia hit di supply area di atas ini juga, dan bahkan bisa breakout teman-teman. Dan jika hal tersebut yang terjadi, maka teman-teman tinggal mengukur targetnya untuk kenaikannya, di mana di sini kita bisa menggunakan beberapa tools, seperti misalkan, Fibonacci yang teman-teman bisa tarik dari, sini ke bawah sini, namun saya perlebar biar teman-teman lebih jelas teman-teman. Nah lebih kurang seperti ini, maybe bisa kita adjust ya, di mana di sini Fibonacci-nya akan kita, fokuskan aja ke beberapa hal. Nah maybe di sini teman-teman kita akan fokuskan Fibonacci-nya ke beberapa hal aja. Atau beberapa, angka aja. Dan di sini teman-teman juga bisa notice beberapa hal lagi, misalkan seperti ini teman-teman, di mana kalau misalkan teman-teman menganggap ini adalah flag pattern, maka, teman-teman bisa mengukur targetnya menggunakan fitur yang di sini teman-teman. Jadi kita tinggal ukur untuk target awalnya yang which is di sini. Nah, di sini adalah, pergerakan naik pertamanya atau swing low-nya ke swing high-nya, kemudian teman-teman tinggal tarik aja ke bawah sini teman-teman. Dan di sini ya, ini ada di tepat di, demand area-nya apabila memang dia berhasil breakout. Dan di sini kalian bisa lihat bahwasannya untuk areanya 1,618 ya dan juga target di sini, ini lumayan dekat teman-teman ya. Jadi secara target maybe akan relatif mendekati area golden ratio-nya ketika memang dia berhasil breakout teman-teman. Which is golden ratio-nya yang di sini teman-teman ya, yang di area 1,618 dan berdekatan juga dengan target dari, eee, flag pattern jika memang ini, terjadi ya untuk flag pattern-nya dan valid teman-teman. Dan di sini mungkin kita hapus dulu ya karena di sini agak rame teman-teman. Nah, kita coba hapus dulu dan itu adalah kemungkinan yang pertama ya, dan itu adalah kemungkinannya di mana Neurobro ini memang berpotensi untuk bullish teman-teman. Mengingat juga Neurobro ini termasuk ya salah satu, token dengan, membawa narasi AI yang sedang happening sekarang. Dan meskipun demikian tentu ada hal-hal lain yang harus kita tinjau dan seperti biasa saya selalu menyediakan ruang untuk berbagai kemungkinan, di mana if untuk Neurobro ini nggak bisa mempertahankan demand area di sini, yang, saya marking di sini teman-teman, which is itu adalah salah satu hal yang cukup buruk atau indikasi yang cukup buruk untuk Neurobro. Kenapa? Karena ada potensi ya jika memang dia ter-breakdown dari demand area ini, maka ada potensi memang dia menggagalkan bullish sequence-nya dan juga ada potensi ya justru dia bergeraknya seperti ini teman-teman. Maybe dia mengikuti untuk descending channel-nya dan maybe ya lebih kurang seperti ini teman-teman. Dan kenapa ini penting? Karena kalau kalian notice juga, di sini ya, kita akan gunakan tools Fibonacci lagi. Di sini kita tarik dari bawah sini ke atasnya, ke swing high-nya. Dan kalian akan notice bahwasannya area 0,618-nya itu berada dekat sekali dengan demand area ini atau bahkan berada di dalamnya, teman-teman. Jadi dia beririsan dengan demand areanya. So, sangat penting untuk mempertahankan, area demand di sini, teman-teman, atau dengan kata lain Neurobro. Ini sangat baik jika memang bisa mempertahankan area support atau demand area di sini. Karena ini akan menjadi area yang krusial, di mana if demand area ini breakdown, maka I don't think, Neurobro ini akan menjadi aset yang menarik untuk kita akumulasi teman-teman, atau mungkin beberapa dari kalian yang hendak akumulasi. Namun tentu itu kembali lagi ke keputusan kalian masing-masing ya, gimana outlook atau perspektif kalian dalam melihat Neurobro ini.
Namun dari saya pribadi, jika memang dia breakdown dari demand area ini, which is dia ada potensi ya untuk berubah jadi supply area jika memang ter-breakdown, dan ada potensi ya dia melakukan pergerakan yang maybe seperti ini teman-teman. Maybe dia akan membentuk penurunan yang lebih lanjut jika memang dia breakdown dari demand area ini. Namun tentu memang, harus kita akui secara market structure teman-teman, ini memang masih bullish dan juga memang untuk, kenaikannya juga return-nya udah cukup signifikan ya sebenarnya dari bawah sini ke atas. Dan let's see, apakah untuk Neurobro ini bisa perform lebih lanjut atau justru dia akan ter-breakdown dari demand area ini. Mengingat per video ini saya record untuk struktur marketnya ini memang masih bullish teman-teman. Dan kalau kita intip dari segi lain teman-teman, atau kita lihat dari segi analytics-nya, kalian bisa notice bahwasannya untuk Neurobro ini teman-teman, kalian bisa lihat untuk performanya ini di Q4 kemarin itu cukup menakjubkan, ini plus 37,1%, lumayan lah ya teman-teman untuk return-nya. Dan di Q1 sekarang teman-teman, ini dia sedang menunjukkan pergerakan yang relatif positif meskipun baru mengalami kenaikan 4%, tapi lumayan teman-teman, paling nggak memberikan return yang negatif. So kita akan lihat ke depannya apakah return dari Neurobro ini di Q1 akan bertambah atau justru akan berubah nih warnanya menjadi return negatif atau jadi warna merah teman-teman. So gimana pendapat kalian seputar Neurobro ini? Feel free tulis di kolom komentar, apakah menurut kalian menarik atau justru, nggak menarik nih, masih banyak aset lain yang lebih menarik teman-teman. Feel free komen aja di kolom komentar di bawah, dan buat kalian yang mau request analisa koin, bisa dengan komen aja di kolom komentar di bawah, dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, akan saya usahakan untuk bahas cepatnya. Dan buat teman-teman yang mau support saya sekaligus, itu kalian bisa request analisa koin lewat link traktir yang tertera di bio akun TikTok saya, ataupun saya juga cantumin di link pada description di channel YouTube saya teman-teman. Dan oke, that's all seputar Neurobro. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton sampai habis dan udah support saya sampai sejauh ini. And I'll see you teman-teman in the next video.